Hai rekan Naker, pada video kali ini kita akan mempelajari biosecurity. Merupakan program yang dirancang untuk melindungi agar ayam terhindar dari bibit penyakit dari luar dan agar bibit penyakit tidak menyebar keluar peternakan serta menginfeksi peternakan lain. Yuk, langsung saja kita bahas hal yang akan kita pelajari pada video ini, yaitu koordinasi persiapan biosecurity dengan pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran penyakit pada ayam dan juga mengkomunikasikan apa yang terjadi pada pihak sekitar. Pihak-pihak terkait seperti anggota keamanan atau polisi atau petugas keamanan daerah, tetangga sekitar, dokter atau tenaga ahli, dan juga RT atau RW sekitar. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait bisa memudahkan pelaksanaan dari biosecurity. Hal ini penting dilakukan bila kita akan melaksanakan biosecurity. Bila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak keamanan pun akan segera menanganinya. Pada pelaksanaan biosecurity, sebaiknya dilakukan pembatasan area bersih dan kotor. Area peternakan dibedakan menjadi 3 area, di antaranya zona merah, yaitu zona kotor, misalnya lokasi penerimaan tamu. Lalu zona kuning, yaitu zona transisi antara daerah kotor dan bersih. Digunakan untuk para pekerja kandang. Yang terakhir, zona hijau, yaitu zona bersih yang harus terlindungi dari kemungkinan terkontaminasinya cemaran atau penularan penyakit. Selanjutnya, pemastian pelaksanaan desinfeksi orang atau kendaraan atau barang atau peralatan yang masuk ke area sesuai prosedur. Kegiatan membersihkan kandang harus dilakukan secara keseluruhan pada bagian dalam dan luar kandang. Peralatan kandang dibersihkan dan harus dilakukan di luar kandang agar tidak mencemari lingkungan dalam kandang yang telah dibersihkan. Kondisi kandang saat dibersihkan juga harus diperhatikan. Kerusakan yang terdapat pada kandang harus segera diperbaiki, seperti atap bocor, papan kayu dan bambu patah, atau tirai yang sobek. Pengontrolan bahan desinfeksi sesuai prosedur dilakukan untuk memastikan kualitas maupun kuantitas juga, untuk memastikan tanggal kadaluarsa. Pada tahap ini akan membahas tentang pencampuran larutan desinfeksi. Pencampuran diatur sesuai dengan rekomendasi perusahaan. Misalkan Rodalon atau desinfektan, dosis 1,5 ml, saat pencampuran harus sesuai dosis yang tertera, yaitu 1,5 ml. Penjelasan selanjutnya, instruktur akan menerangkan lebih lanjut. Penggantian larutan desinfeksi dilakukan bila ada kelainan pada larutan, lalu perlu diganti dengan larutan yang baru. Kelainan bisa ditemukan bila larutan bau, kekentalan dan warna berubah. Hal-hal yang tercakup dalam kegiatan biosecurity mencakup upaya-upaya pengendalian penyakit tertentu, memberikan kondisi lingkungan yang kondusif bagi kehidupan unggas, serta upaya pengamanan risiko bagi karyawan atau pemilik ternak yang beraktivitas di lingkungan peternakan. Pencatatan atau recording harus dilakukan. Manfaat recording membantu memetakan sejarah penyakit, alat bantu penanganan kasus penyakit, penerapan biosecurity lebih terkontrol, dan meningkatkan efisiensi biaya program kesehatan. Pastikan unggas yang baru datang dalam kondisi sehat dan tidak membawa sumber penyakit. Agen penyakit yang ada di lingkungan seperti virus, fungi, parasit dilakukan pengontrolan agar tidak masuk area peternakan. Selanjutnya, pengontrolan hewan pembawa penyakit. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, ayam yang sudah keluar kandang tidak boleh kembali masuk. Bila hal tersebut harus dilakukan, maka ayam harus dikarantina sedikitnya selama 5 hari. Kedua, secara berkala harus dilakukan sanitasi kandang dan peralatan yang sering keluar masuk kandang. Selanjutnya, untuk penanganan unggas sakit dan mati,
Ada beberapa cara yang harus diketahui. Di antaranya, ayam yang mati karena penyakit dikubur dan dibakar, dibersihkan kandang dan peralatan, memberi obat cacing setiap 3 bulan sekali, menambahkan vitamin ke dalam makanan dan air minum, tidak memberi pakan yang sudah berjamur atau tengik, isolasi ayam yang sakit pada kandang terpisah. Bila terjadi wabah penyakit menular, kandang dan semua peralatan harus disuci hamakan. Laporkan ke petugas peternakan jika ada kematian ayam. Untuk penanganan kotoran unggas, diantaranya menjaga feses hingga kering, mengurangi bau amonia di kandang dengan pembersihan kotoran ternak dan penggunaan zat pengikat amonia bisa memanfaatkan sebagai pupuk dan biogas. Langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi sebagai berikut. Perencanaan, mengapa, apa, tujuan, teknik apa, siapa, kapan, di mana, data apa yang akan digali. Pengumpulan data, verifikasi data, pengolahan data, penafsiran data. Dalam penentuan tindakan lanjut, berdasarkan hasil evaluasi, kita akan menentukan langkah selanjutnya dalam mempersiapkan biosecurity pada pembudidayaan ayam pedaging. Penentuan ini berdasarkan dari evaluasi hasil yang telah dilakukan. Pada biosecurity dilakukan pendokumentasian berupa foto, video, dan juga data-data yang telah didapatkan pada kegiatan biosecurity. Nah, rekan Aker, itu tadi pembahasan mengenai bagaimana melakukan biosecurity. Sampai bertemu di materi yang selanjutnya ya. Dan pastinya tetap semangat untuk terus belajar ya. Dan jangan lupa untuk istirahat.